Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kemarin saya sudah sempat mengecek tugas satu maupun tugas dua Bapak Ibu dan ada beberapa yang kemudian tidak memenuhi dan ada yang sudah cukup baik dalam pelaksanaan tugasnya. Namun sayang sekali hari ini kita cuman ada beberapa orang yang hadir. Dan yang saya rasa yang hadir hari ini juga nilai sudah dicek nilainya Bapak Ibu, saya rasa yang hadir hari ini cukup baik kerjanya ya, tugas satu 2-nya. Kalau saya tidak salah, Ibu Dewi, Radika, Novia, Pak Iqbal itu dapat nilai yang cukup bagus. Sayangnya yang tidak hadir hari ini justru yang tidak maksimal pengerjaan tugasnya. Itu yang harusnya saya mau jelaskan kenapa bisa seperti itu, supaya ada perbaikan ke depannya. Namun karena ternyata di indikator penilaian juga itu mencakup kehadiran dan keaktifan dalam diskusi. Jadi ada indikator yang harus saya isi di situ sebagai penilaian, dan sayangnya yang tidak hadir justru yang saya tidak bisa menjelaskan kenapa mereka bisa mendapatkan nilai seperti itu kalau tidak hadir lagi. Dan saya di catatan itu, di feedback komentar untuk penilaian itu saya sudah jelaskan bahwa nilai itu juga dipengaruhi oleh kehadiran saat web. Dan itu nilainya maksimal 10 poin. Nah, kalau itu tidak ada berarti otomatis akan berkurang 10 poin kalau tidak hadir. Jadi besar pengaruh ketika kita tidak hadir pada saat web. Kalaupun memang tidak hadir, itu boleh minta izin. Itu ada nilainya, dapat poin 5. Kalau memang tidak bisa sama sekali mengikuti, tapi ada izinnya secara sah, maksudnya menghubungi saya dengan baik, dengan konfirmasi langsung, itu tetap mendapatkan nilai kehadiran 5 poin. Tapi kalau sama sekali tidak ada kabar, itu ya minus. Nah, dan kalau misalkan pengerjaan tugasnya pun itu asal-asalan, ya otomatis nilainya juga asal-asalan. Nah, namun sayangnya mereka-mereka ini yang bermasalah nilainya juga tidak hadir pada satu web ini, sudah web ketiga. Dan saya rasa semuanya sudah bergabung ya di dalam grup di WA. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, seharusnya Sudah. mereka sudah tahu informasi bahwa ada web tapi tidak pernah hadir sama sekali. Jadi bukan kesalahan saya lagi ketika nilainya rendah ya begitu. Ya, Bu. Baik, hari ini kita fokus pada RPP. Apa sudah diselesaikan semua RPP-nya Bapak Ibu? Ada tugas 3 terkait RPP. Saya coba cek dulu di ini ya. Oke, mungkin kita bahas sedikit dulu sebelum ada yang di review RPP-nya. Dan saya berharap Bapak Ibu sudah mempelajari komponen RPP atau RPPH atau modul ajar yang ada di sesi 5 untuk aktivitas belajar 9 secara asinkronus di rumahnya masing-masing. Dan untuk itu kita beri penguatan dulu sedikit terkait dengan RPP. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat atau mempelajari ada slide yang menjelaskan tentang apa itu RPP, bagaimana menyusun RPP. Duh, kenapa ya? Nah, jadi ada perbedaan sedikit antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Saya rasa yang sudah mengajar di sekolah itu sudah jauh lebih paham dari saya.
Saya rasa begitu ya, karena saya terbiasa dengan kurikulum yang ada di kampus. Dan ini agak sedikit beda antara kurikulum yang kita jalankan untuk andragogi atau pembelajaran untuk orang dewasa dengan pedagogik. Kemudian jadi Oke, di sini masuk. saya tekankan bahwa kita hanya sharing. Bukan berarti karena saya menjadi tutor saya jadi lebih banyak tahu dari teman-teman sekalian, karena pengalaman juga itu paling banyak menentukan. Karena yang ada mengajar di SD tentu Bapak Ibu sekalian. Saya tak paham bahwa Bapak Ibu juga punya banyak pengalaman yang lebih banyak ketimbang saya dalam mengajar di sekolah-sekolah dasar. Untuk itu di sini kita sharing, kalau misalkan ada yang saya luput itu boleh Bapak Ibu beri saran dan sharing pengetahuannya. Nah, di sini kita jelaskan terkait dengan perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Meskipun sebenarnya tidak jauh berbeda untuk komponen-komponennya ya. Untuk kurikulum 2013 itu ada namanya RPP, sebelumnya juga tetap namanya RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang dimana ini digunakan sebagai acuan Bapak Ibu mata pelajaran di dalam kelas dalam mengelola atau melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Jadi istilahnya RPP untuk tingkat SD, SMP, ataupun SMA. Sementara untuk jenjang PAUD atau TK itu biasanya diistilahkan sebagai RPPH, ya, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. Nah, sementara untuk kurikulum Merdeka itu tidak ada namanya RPP, tapi langsung namanya modul ajar. Tapi kalau kita lihat secara isi itu hampir sama sebenarnya isinya, cuman penamaannya yang berbeda. Nah, ini kalau di kurikulum 2013 berdasarkan aturan Permendikbud tahun 2016 itu yang terkandung dalam silabus ada SKL, kemudian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi selalu diistilahkan dengan KI dan KD ya. Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa mendengar istilah KI, KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini yang ada di dalam silabus, kemudian dirincikan lebih terinci masuk ke RPP atau RPPH. Atau mungkin ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan antara silabus dan RPP yang Bapak Ibu sudah pahami? Mungkin ada yang bisa sharing? Apa sih bedanya antara silabus dengan RPP? Ayo, ada yang mau bisa berikan pendapatnya? Kalau silabus lo ini tuh Bu, kalau RPP yang seperti ini Bu. Nah, coba siapa? Ibu Novia mungkin Enggak, mau Bu. pergi. Nggak apa-apa. Yang dipahami aja, apa sih itu silabus, apa itu RPP. Selama ini yang kebayang silabus itu seperti apa, RPP seperti apa, boleh digambarkan, diceritakan. Ayo, nggak apa-apa, Bu. Ya, kita di sini namanya belajar. Atau Bapak Iqbal, Yang lain dulu, Bu. Ibu Dewi lah, Ibu Dewi. Udah di sekolah, Bu Dewi. Dewi, Dewi. Silabus sama RPP apa bedanya? Nggak tahu Silabus juga. sama RPP, Bu ya. Kenapa? Eh, Silabus itu Hmm. gambaran umum rencana pembelajaran untuk satu mata pelajaran selama satu semester atau satu tahun. Kalau RPP? Terus kalau RPP itu rencana mengajar yang lebih rinci untuk satu atau beberapa pertemuan. Nah, oke, betul sekali. Jadi kalau silabus itu secara umum ya, itu sudah ditetapkan oleh di tingkat apa namanya, di tingkat yang lebih tinggi, di tingkat sekolah ya, di tingkat sekolah dirumuskan secara bersama-sama. Nah, sementara kalau RPP itu turunan dari silabus, turunannya yang lebih rinci untuk mungkin 1 sampai 2 pertemuan gitu. Kalau silabus secara umumnya.
Nah, di sini sudah dijelaskan silabus adalah dokumen rencana pembelajaran yang bersifat umum dan sistematis, berisi standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Silabus kemudian dilengkapi dengan indikator pencapaian, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, apa namanya? Yang harus ada di dalam silabus itu ditetapkan di tingkat sekolah, dirumuskan bersama-sama oleh guru. Nah, silabus ini ditentukan berdasarkan dengan kurikulum yang digunakan. Jadi, kurikulum dulu, di bawahnya kurikulum ada silabus. Silabus di bawahnya lagi ada RPP. Nah, RPP inilah yang dituangkan dalam setiap pertemuan kita dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, jadi langkah-langkah secara detail, secara lebih terperinci, itu yang dinamakan RPP. Kalau silabus itu capaian-capaian apa saja sih yang kita mau capai. Nah, bagaimana untuk mencapai ini? Dirancanglah RPP-nya. Dalam setiap pertemuan itu harus ada langkah-langkah seperti ini untuk mencapai capaian itu tadi yang sudah dirumuskan di silabus. Oke, next. Nah, ini ada contoh silabus. Silabus peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam mata pelajaran biologi SMA. Nah, di sini ada KI, kompetensi inti yang harus dicapai itu ini semua. Jadi, yang akan mengajar matematika dan ilmu alam, yang akan mengajar mata pelajaran biologi di SMA kelas 11 ini, itu harus mencapai kompetensi inti yang 4 ini. Aduh. Nah, ada di sini penjelasannya kompetensi dasar apa saja, kemudian materi pokok, pembelajarannya apa saja, penilaiannya, alokasi waktunya berapa, sumber belajarnya apa saja. Nah, ini yang tercantum dalam silabus. KI ini, kompetensi-kompetensi ini akan dijabarkan nanti masuk ke RPP untuk setiap pertemuan. Jadi RPP yang disusun harusnya digunakan untuk mencapai kompetensi ini. Jadi tidak boleh keluar dari tujuan kompetensi ini dan kompetensi dasar lainnya. Nah, ini RPP. RPP adalah turunan dari silabus yang lebih rinci dan operasional, berisi langkah-langkah pembelajaran untuk satu atau beberapa pertemuan. Siapa yang merumuskan? Ini berasal di tingkat di tingkat gurunya masing-masing. Nah, RPP gitu ya. Jadi ada kurikulum paling atas, kemudian diturunkan menggunakan silabus, kemudian di bawah silabus ada RPP. RPP inilah yang Bapak Ibu biasa bawa ke kelas untuk diterapkan dalam proses pembelajaran, mulai dari kegiatan awal pembelajaran apa, kemudian kegiatan inti apa saja yang saya lakukan, kemudian kegiatan penutupnya seperti apa, kemudian alokasi waktu juga sudah jelas di kegiatan eh, kegiatan pembuka atau awal itu berapa menit yang harus saya alokasikan. Jadi ada manajemen, ada pengelolaan waktu juga di dalam RPP itu. Sehingga kita bisa dibatasi. Jangan sampai kegiatan awal kita itu lebih banyak daripada kegiatan inti. Sehingga nanti tidak ada lagi kegiatan penutup. Karena sudah lewat. Jadi harus pintar-pintarnya Bapak Ibu sebagai guru untuk mengatur waktu. Itulah semua disetting dalam RPP. Jadi ada acuan kita pada saat mau mengajar, oh pembuka saya itu harusnya hanya 5 menit, tidak boleh lebih. Jadi jangan sampai keasikan ice breaking pada saat tahap pembukaan sehingga lebih banyak waktu digunakan untuk ice breaking, sementara untuk waktu intinya semakin sedikit. Nah, jadi itu semua harus dialokasikan di dalam RPP itu harus sudah jelas dan Bapak Ibu harus komitmen untuk mengikuti RPP yang sudah dirancang itu. Nah, ini ada contoh RPP atau RPPH. Nah, di RPP itu harusnya ada seperti ini, satuan pendidikannya di mana. Jadi ada identitas dulu di bagian atas, kemudian bagian bagian A kita cantumkan terkait dengan kompetensi inti atau KI-nya yang akan dicapai, kemudian kompetensi dasarnya,
tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metodenya seperti apa, media pembelajarannya apa, ada sumber belajar, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di langkah-langkah inilah yang saya maksud tadi, bahwa kita harus setting, atur alokasi waktunya berapa untuk kegiatan pendahuluan 5 menit. Berarti harusnya setelah 5 menit, kita harus masuk ke bagian apersepsi lagi. Jadi tertata ini, bukan asal-asal masuk di dalam kelas. Saya mau apa lagi, saya mau apa lagi. Tapi kalau ada RPP, kita punya acuan, kita punya panduan agar semua tertata dengan baik, terkelola dengan baik. Ada kegiatan awal atau pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan seterusnya. Itu tadi cuma potongan ya. Selanjutnya ini ada nanti kegiatan penutup, dan di sini semuanya harus jelas langkah demi langkah yang Bapak Ibu lakukan. Nah, komponen RPP itu ada seperti tadi yang kita lihat. Ini format lembar yang pertama itu terkait dengan identitasnya, nama sekolah, mata pelajaran, dan lain-lain. Kemudian tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaiannya. Inti utamanya sebenarnya seperti ini. Tapi kalau mau lebih detail lagi, itu ada identitas, kemudian kompetensi inti, KD, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran. Materi pembelajarannya itu bisa lebih rinci. Apa kalau materi pembelajaran regulernya apa? Kalau materi tentang pengayaannya seperti apa? Kemudian bisa dipersiapkan juga kalau misalkan ada siswa kita yang harus remedial, kita sudah punya materinya. Nah, media dan bahan, kemudian sumber belajarnya apa saja, langkah-langkah pembelajaran ini yang harus disetting dengan sebaik-baik mungkin. Di langkah-langkah pembelajaran yang biasanya dalam bentuk tabel itu, itulah yang harus dimaksimalkan agar dapat tergambar dengan jelas step by step dalam proses belajar mengajar. Kemudian terakhir ada penilaian atau asesmen. Bagaimana Bapak Ibu mengevaluasi sejauh mana kemampuan siswa-siswi kita dalam memahami pelajaran yang telah kita sampaikan. Nah, penilaiannya itu dalam bentuk apa? Itu harus dijelaskan juga. Apakah diberikan tes secara lisan kah atau tes secara tertulis? Kalau tes tertulis itu dalam bentuk pilihan ganda kah, dalam bentuk esai kah, atau seperti apa? Jadi itu harus jelas. Kemudian indikator penilaiannya juga sudah harus masuk di situ. Kalau bagaimana menghitung kalau apa tesnya dalam bentuk pilihan ganda, berapa benar, dapat nilai apa, begitu. Kemudian kalau tes lisan, bagaimana indikator penilaiannya. Jadi sudah jelas indikator penilaian yang ada. Semuanya termaktub atau tercantum dalam RPP yang kita susun. RPPH hampir sama ya. Ini untuk TK atau PAUD. Nah, selanjutnya untuk kurikulum Merdeka itu tidak ada silabus. Ini langsung kita masuk ke elemen, fase, dan capaian pembelajaran atau CP. Di kurikulum Merdeka tidak ada silabus karena dirasa sudah cukup dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Adapun beberapa narasi yang menyebutkan silabus sama dengan ATP itu kurang tepat karena ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis dalam suatu fase pembelajaran. Nah, kalau di K13 itu diistilahkan sebagai KD atau kompetensi dasar, di kurikulum Merdeka itu ditingkatkan diistilahkan dengan TP dan ATP. Oke, kita lihat. Jadi kalau apa namanya? Kurikulum Merdeka itu kita biasanya lebih sering mendengar istilah modul ajar untuk menggantikan RPP. Jadi ini sebenarnya hampir mirip dengan RPP dan tidak memiliki template khusus atau format yang baku. Itu diserahkan kepada Bapak Ibu guru untuk merancang sendiri modul ajarnya, namun ada hal yang mesti ada di dalam
modul ajar yang kita susun. Itu yang harus wajib. Selebihnya kalau mau kalau mau dimodifikasi dengan tambahan-tambahan poin lain itu diserahkan. Cuman ada hal-hal yang memang harus ada di dalam modul ajar. Eh, ini seperti harus ada tujuan pembelajaran tentunya, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran dan ada penilaian. Ini inti yang harus tidak boleh tidak ada di dalam modul ajar. Kemudian format lengkapnya ada informasi umum, identitas penulis, kompetensi awal, P5, sarana dan prasarana, target model pembelajaran. Ini sebenarnya hampir mirip juga ya dengan RPP. Kalau kalian lihat, perhatikan bagian-bagian yang harus ada, sebenarnya ini juga kita lampirkan atau kita tampilkan dalam RPP tadi. Seperti informasi umum ini, identitas dan sebagainya, ini ada. Di RPP juga tadi ada. Kemudian kompeten inti, seperti ini asesmen pemahaman. Ini sebenarnya ada di bagian langkah-langkah pembelajaran di RPP itu ada semacam ini sebenarnya kita tuliskan di dalam RPP. Kemudian ada lampiran berupa LKPD, lembar kerja, kemudian pengayaan dan remedial, glosarium, dan referensi. Jadi, kalau kita mau simpulkan, sebenarnya eh, kandungan atau isi yang ada di dalam modul ajar itu kurang lebih sama dengan isi yang ada di rancangan pembelajaran. Cuman perbedaannya di kurikulum saja ya. Kalau modul ajar itu disesuaikan dengan kurikulum Merdeka, sementara untuk RPP dengan kurikulum K13. Ya, ini ada contoh modul ajar. Ini untuk tingkat SMP atau MTS. Materinya bilangan bulat dan pecahan, submateri literasi finansial. Jadi kelas 7, ini ada 5 pertemuan untuk menyelesaikan modul ini dengan estimasi 10 jam pembelajaran. Yang ada profil pelajar Pancasilanya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa, langkah pembelajarannya, ada bagian pendahuluan, kemudian ini cuman screenshotnya. Selanjutnya nanti pasti ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Sebenarnya hampir sama dengan RPP, tapi kalau RPP itu lebih sederhana. Sementara kalau modul ajar itu dia sudah dalam bentuk buku dan juga uh, lebih modern ya tampilannya sudah menggunakan. Kalau sekarang kan lebih ke kita berbau-bau digitalisasi semua apa-apa, kemudian ada bantuan AI juga bisa di, diperbantukan dalam pembuatan modul-modul ajar. Jadi tampilannya lebih menarik timbang dengan RPP yang lebih sederhana. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan tugas penyusunan modul ajarnya? Apa ada kendala yang kemudian eh, membuat Bapak Ibu kesulitan dalam menyelesaikan tugas? Silahkan. Ini ada tugas 3A. Oh, ini tugas 3A dalam bentuk kelompok ya. Ah ya Bu, dalam bentuk kelompok. Kenapa Kapan Pak? Bu kira-kira dibagikan kelompok? Kapan Bu pembagian Ini kelompoknya? terakhir. Terakhir tanggal 25. Heeh. Ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 23. Tanggal, tanggal 23. Baik. Tunggu bentar. Mm-mm. Tapi apakah ada yang Iya sudah Bu. mengumpulkan? Oh, sudah ada yang mengumpulkan. Ya saya kemarin Bu. Sudah. Saya juga, Bu, tapi nggak Heeh. tahu atau enggak. Oh iya, Ah iya. ya betul sih.
Nah, ini kalau saya menilai, ini ada nilai kehadiran, diskusi, Hmm. kesesuaian dengan instruksi tugas, dan kualitas pengerjaan. Jadi ini poinnya maksimal itu 20 poin. Kalau kehadiran ada, diskusi aktif, itu 20 poin maksimalnya. Jadi kalau ini tidak terpenuhi otomatis, kalau ini benar semua, ini cuma 80 poin. Hmm. Gitu. Jadi jangan malas-malas ikut tuh web. Saya pakai modul, Bu. Kayak RPP kan, kayak modul. Oh. Ini K13 ya. Ya, Bu. Novia Angelica. Ibu Novia ngajar di mana? Nggak ngajar, Bu. Saya TU. Tapi saya Oh, sering lihat RPP sama... Tapi kalau sekarang di kan mana? Di SD apa di ini? SD, Di Bu. TK? Kelas 1 Bukannya sampai 2. RPPH itu untuk TK ya atau SD? TK atau PAUD? Di sekolah ibu masih pakai istilah RPPH atau RPP? RPP, Bu. RPP ya. Eh, Ya, kalau RPPH itu biasanya untuk tingkat PAUD atau TK. Eh, RPP itu untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Nanti kalau tingkat universitas itu RPS. Hmm. Oke, saya lihat dulu instruksi tugasnya ya. Pilih jenjang. Nah, Makanya mana? saya kirim 2, Bu. Kenapa? Saya kirim 2 jawaban. Oh iya. Takut yang satu salah. Karena kan sekolah saya ada dari TK-nya juga. Hmm. Ya, ini kan ada jelas ini. Untuk RPP mengacu pada struktur RPP terbaru, misalnya kurikulum Merdeka atau K13. Sementara untuk RPPH mengacu pada komponen pembelajaran PAUD. Ya, jadi harus dipahami lagi bahwa untuk tingkat SD itu kita gunakan RPP, sementara untuk tingkat TK dan PAUD itu kita gunakan RPPH. Nah, gunakan format yang telah ditentukan atau dipelajari selama perkuliahan. Jika belum ada format khusus, kalian boleh menggunakan format standar nasional. Jadi yang sebagaimana yang ada untuk K13 format RPP-nya seperti apa, itu yang digunakan. Kemudian kalau memang mau menggunakan kurikulum Merdeka, gunakan juga format kurikulum RPP atau modul ajar kurikulum Merdeka yang sesuai standar nasional yang kita gunakan. Siapkan untuk dipresentasikan pada tutorial webinar. Jadi seharusnya hari ini itu seharusnya sudah selesai semua RPP-nya dan kita tampilkan atau presentasikan hari ini satu persatu untuk mendapatkan eh, insight dan mendapatkan review atau komentar saran dari saya selaku tutor dan teman-teman yang lain, teman sejawatnya. Eh, Rancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sertakan aktivitas yang kreatif dan kontekstual. Jangan lupa mencantumkan penilaian atau asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi upayakan RPP ataupun modul ajar yang Bapak Ibu rancang itu student center atau berpusat pada siswa. Jadi bukan guru yang selalu menjelaskan, bukan guru yang selalu memberikan pengarahan, tetapi kita menyusun RPP dengan menggunakan metode atau teknik pembelajaran yang bagaimana agar agar siswa-siswa kita yang aktif terlibat, bukan kita yang selalu menjelaskan begitu di depan. Jadi eh kebanyakan kita sarankan untuk menggunakan model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian di RPP itu yang Bapak Ibu rancang harus kreatif dan
kontekstual. Kemudian jangan lupa mencantumkan penilaian. Nah, dari semua yang ini, apakah sebelum saya melihat ya, saya mau tanya Ibu Novia, apakah Ibu RPP yang telah Ibu rancang itu, Ibu rasa sudah berpusat pada peserta didik atau belum? Sebelum saya lihat, coba. Menurut pendapat Ibu sendiri dulu deh. Yang tadi RPP. Ibu lihat, saya sepertinya salah ngetik tuh, Bu. RPPH. Iya, Harusnya kan nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Untuk isinya, apakah Ibu rasa sudah itu kalau kita terapkan di dalam kelas, mengikuti RPP yang RPPH tadi yang Ibu rancang, itu apakah ketika diterapkan itu nanti siswanya yang akan lebih aktif, termasuk lumayan sih, Bu, pusat pada sepertinya. peserta didik enggak? Nggak aktif ya. Karena kan itu Kenapa? belum begitu sih, Bu. Belum begitu. Kenapa? Berpusat Kenapa? pada Karena di situ metode apa yang Ibu gunakan? Metode pengajarannya apa? Metode pembelajaran itu, metode pembelajaran apa yang Ibu cantumkan di situ? Aduh, saya lupa. Jadinya buru-buru. Atau langsung di copy aja RPP yang sudah ada? Kalau Bapak Iqbal gimana Bapak Iqbal? Apakah yang sudah dirancang itu sudah berpusat pada peserta didik? Iya Bu, sudah Bu. Metode apa yang Bapak gunakan? Nanti dulu ya. Ya, Tunggu ya Bu ya. oke. Saya menggunakan metode praktek Bu. Misal mencuci tangan, jaga kebersihan. Praktek. Oke, Iya. baik. Apakah sudah ada ditampilkan penilaian di situ? Sudah dicantumkan terkait Belum Bu. penilaian? Belum ada. Belum ada Bu. Baru modul aja kan Bu ya? Heeh. Kan di modul juga bisa dilampirkan penilaian. Iya Bu. Ada penilaian Bu, ada, betul Ada. ada. Oh, Nanti Bu. oke. Nanti ada penilaian Bu, anak-anak nama anak-anak pun juga ada di situ. Oke, baik. Kita cek dulu punya Ibu Novia Ya, tadi ya. saya cek dulu ya. Heeh. Oke, di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini kan RPP, Iya. Ibu Novia Mm-mm. ya. Nama sekolah SD swasta maksudnya ya, SDS Asisi. Kelas 1 semester 1. Tema diriku, subtema tubuhku. Ini berarti menggunakan K13 ya. Ya, Iya ya, Ibu Novia. Eh, ya Bu. kompetensi Kita. inti, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Nah, yang saya mau tanyakan ke Bapak Ibu, dari mana kita mendapatkan kompetensi inti? Mm-mm. Biasanya ada di KD, Bu. Di KD itu dari mana? Biasanya sih dari kurikulum. Ya, jadi ada di kurikulum atau ada di silabus ya. Jadi yang menentukan kompetensi inti, kompetensi dasar itu sudah dirapatkan atau sudah ditentukan, dirumuskan di tingkat sekolah dasar atau mungkin di tingkat dinas pendidikan atau tingkat eh, KKG. Nah, itu sudah merumuskan KI dan KD-nya. Jadi bukan kita lagi sebagai guru seorang diri yang menentukan KI dan KD-nya. Jadi sudah ada KI dan KD yang biasanya sudah masuk ke dalam silabus. Kita cuman kemudian mengambil, oh kalau misalnya kelas 1 itu kompetensi intinya apa saja, kompetensi dasarnya apa saja, itu sudah ada di silabus. Nah, apakah ini sudah Ibu berarti mengikut pada silabus ya, bukan Ibu sendiri yang merumuskan ini ya Ibu Novia ya? Ya, jadi harusnya apa yang dituliskan di kompetensi inti, kompetensi dasar, ini kita ambil dari silabus, bukan kita sendiri yang merumuskan. Iya, Bu, betul. Ya.
Ini untuk kerapiannya boleh eh, Ibu atur kembali dengan lebih bagus ya. Jadi ini terkait penomorannya, ini kan bagian B. Harusnya ini bahasa Indonesia, kompetensi dasar agak masuk ke dalam sini. Kemudian ini 34. Ini harusnya sejajar antara 34 dengan ini mengenal kosakata. Harusnya di bagian atas ya. Sejajar dengan 34 ini. Jadi untuk apa namanya? Diperbaiki lagi untuk kerapian dalam penulisannya. Ini SBD. Ini maksudnya apa? Seni, SBDP ya? seni budaya Oh, apa itu? seni budaya. Pembelajaran seni budaya dan apa itu, Bu? Oh, gitu ya. Kan ada matematika, bahasa Indonesia, Mm, PKN, bahasa bahasa Inggris kan di luar dari itu iya. masuk. Iya, ya. Berarti ini materi tubuhku, subtema tubuhku. Ini kita kaitkan dengan kompetensi dasar yang ada di bahasa Indonesia, SBD, dan PKN. Ya, Jadi, karena kan mm, jadi mata pelajaran ini akan mencapai kompetensi dasar yang ada di sini. Jadi kita harus merumuskan langkah-langkah pembelajaran di setiap pertemuannya agar mencapai ini semua, mengenal kosakata dan ungkapan perkenalan diri, menjelaskan kosakata tepat tentang anggota tubuh, kemudian memahami gerak anggota tubuh melalui tari, mengidentifikasi gerak anggota tubuh, menghargai kebersamaan, dan seterusnya. Jadi, nah, kemudian ada indikator. Bagaimana kita akan tahu bahwa anak-anak ini menghargai kebersamaan, menunjukkan perilaku patuh, memahami aturan yang berlaku, melakukan kegiatan sesuai aturan yang berlaku? Kita bisa melihat dari indikator yang ada di sini. Kalau dia menunjukkan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan aturan menjaga kesehatan tubuh di rumah, berarti dia sudah mencapai kompetensi dasar yang ada di sini. Oke, materi pembelajaran. Kita masuk ke materi pembelajarannya. Di sini sudah dirumuskan ada 5 materi. Apa saja itu? Kosakata dan perkenalan diri, kosakata yang tepat untuk anggota tubuh, gerak anggota tubuh, dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting di sini adalah langkah-langkah kegiatan pembelajarannya karena kita akan mengacu ke sini pada saat proses pembelajaran. Ini untuk berapa kali pertemuan? Mana? 5 kali 35 menit. Satu kali pertemuan ya? Emangnya satu kali pertemuan itu berapa menit? Kalau di SD? Di unmute dulu Ibu Novia. 40 sampai 45 menit, Bu. Satu pertemuan gitu di SD. Enggak, satu mata pelajaran. Biasanya kan 2 jam pelajaran untuk satu mapel. 2 jam pelajaran, 1 jam pelajaran itu 45 menit. Ya, 40 sampai 45. Tergantung hari sama ininya. Terus kok kenapa alokasi waktunya bukan 5 kali 45 begitu? Karena biasanya kan ini ada merapikan anak-anak ya, Bu. Nggak langsung rapi kan biasanya kalau SD. Hmm? Biasanya breaking dulu, ice breaking. Terus apa pembukaan. Ya nggak apa-apa, berarti 5 kali 45 menit itu seharusnya sudah disetting untuk include, untuk masuk semua, mencakup semua kegiatan pendahuluannya, kegiatan rapi-rapinya, ice breaking, dan sebagainya, itu sudah masuk semua. Jadi tidak apa-apa disesuaikan saja dengan jam pelajaran yang berlaku di SD, itu kalau 45 menit ya tulis 45 menit, kalau 40 menit ya tulis 40 menit, supaya Ibu juga bisa mengatur RPP-nya semaksimal mungkin sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Gitu ya Ibu Novia. Jadi nanti dituliskan 5 kali 45 menit. Ditentukan dulu di sekolah itu memang 45 menit 1 jam pelajaran kah atau cuma 40 menit, itu yang harus dipastikan. Kalau sudah dipastikan, dari situ kita bisa jadi acuan pada saat menyusun RPP ini.
Baik, Jadi Bu. di sini alokasi waktunya nanti sudah jelas. Oh, ini ini kan kegiatan pendahuluan. Guru memberi salam, guru mengajak siswa berdoa, guru membuka pelajaran, menyapa. Ini juga bisa ditambahkan dengan ice breaking, kemudian cek kehadiran siswa itu bisa dikasih masuk dalam kegiatan pendahuluan. Kayaknya cuma memberi salam, mengajak siswa berdoa, kemudian membuka pelajaran. Apakah ini akan membutuhkan waktu 15 menit? Saya rasa kalau cuma memberi salam, berdoa, membuka pelajaran itu paling lama 5 menit. Atau Enggak, gimana? Bu. Ya? Enggak, Bu. Biasanya emang Oh, agak lama untuk murid SD ya. oh, SD kelas 1 ya. Oke, tapi kalau misalkan bisa ditambahkan ice breaking supaya siswa lebih siap lagi, lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran, itu boleh ditambahkan. Atau mengecek kehadiran juga boleh ditambahkan. Ngecek kehadiran. Kemudian di kegiatan inti. Oh, ini tidak dibuat dalam satu pertemuan ya. Ini langsung 145 menit. 45 menit itu, Bu. Salah. Oh, Bu. makanya saya heranin tadi. 45 menit ini maksudnya. Ya, Lah, di sini tadi 5 kali 35 menit. makanya Sementara guru mengajak siswa untuk menyanyi bersama dua mata saya. Siswa menyanyikan lagu bersama-sama disertai tepukan sesuai irama. Bisa menyanyikan lagu tersebut meminta untuk menyanyikan lagu sesuai mengungkapkan perasaan setelah bernyanyi. Menyanyikan lagu kepala pundak sering berdiri. Oke, mungkin ini sudah cukup lumayan bagus. Cuman alokasi waktu ini yang harus diperhatikan lagi lebih baik lagi ya Ibu Novi ya. ya, Bu. Mm, tunggu deh. Ini yang saya agak bingung sebenarnya ini. 5 kali 35 menit, tapi maksudnya satu kali pertemuan itu gimana maksudnya Ibu Novi ya? Biasanya kan 1 minggu itu pelajarannya kadang-kadang ada yang diulang, Bu, untuk mata pelajaran tertentu. Hmm? Biasanya hari ini bahasa Indonesia 2 jam, terus nanti dilanjutkan dengan PKN atau misalnya diseling-seling lagi tuh, Bu, mata pelajarannya 1 minggu. 1 minggu Bi- itu berapa kali pertemuan? 1 minggu itu kalau untuk kita kan 5 hari. Mm-mm. Jadi aku ini bukan sesuai di kelas ya, Bu. Jadi mengambil perkiraan aja sebenarnya. Karena kan saya tidak mengajar di kelas. Biasanya kalau untuk 1 hari itu mata pelajarannya campur-campur. Misalnya jam pertama sampai ketiga itu matematika. Terus istirahat sekitar 40 menit atau 30 menit. Dilanjutkan dengan pelajaran berikutnya 2 jam pelajaran. Terus nanti istirahat lagi dilanjutkan untuk pelajaran terakhir 2 jam pelajaran juga. Gini, maksudnya untuk subtema tubuhku ini berapa kali pertemuan untuk bisa selesai begitu? Kira-kira berapa kali pertemuan untuk bisa selesai ini? 5 kali lima. 2 kali pertemuan atau Berapa? 3 kali. 3 kali jam pelajaran begitu maksudnya? Jadi yang pertama hari pertama mungkin 3 jam pelajaran, terus nanti dilanjutkan kebesokannya atau hari berikutnya lagi, lusa itu 2 jam sisanya. Berarti di sini harusnya 2 kali pertemuan gitu ya? 5 jam, 5 kali jam pelajaran atau 2 kali pertemuan gitu maksudnya? Gitu ya? Iya. Nah, si Bu Novi ya. Soalnya saya PU kan.
Saya ngambil ancang-ancang Ya nggak apa-apa. perkiraan. Kita kan belajar, sama-sama belajar. Saya juga tidak ngajar di SD, jadi saya juga makanya bertanya gitu. Kalau di SD itu eh, 1 jam pelajaran itu setara dengan 45 menit ya. 45 menit. 40 menit. Nah, pada saat ibu mengajar terkait dengan tubuhku untuk bisa semua materinya bisa selesai, itu butuh waktu sebanyak 5 jam pelajaran. 5 kali 40 menit gitu ya. Dan 5 kali 40, satu pertemuan itu bisa menghabiskan berapa jam pelajaran? 2. Hmm. Satu pertemuan itu satu pertemuan itu 1 kali mengajar, ini maksudnya di dalam kelas. Itu berapa menit ibu di dalam? 3 jam pelajaran, Bu, paling banyak kalau 3 satu jam mata. satu pertemuan. Itu disambung terus ya, 1 jam 3 jam pelajaran itu setara dengan satu pertemuan dalam kelas itu sampai selesai. Jadi anak-anak di dalam kelas itu sampai 3 kali 40 menit begitu di dalam kelas. Iya, ntar kan habis itu istirahat mereka, Bu. Ah, ah. Oke, berarti satu pertemuan itu setara dengan 3 kali jam pelajaran. Iya, Mm-mm. dilanjutkan. Berarti kalau misalkan 5 kali jam pelajaran itu setara kurang lebih 2 kali pertemuan. Jadi di dalam kurung ini harusnya ibu tuliskan 2 kali pertemuan. Gitu ya. Ya, Bu. Mm-mm. Berarti harusnya di dalam RPP ini untuk rancangan pembelajaran atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran di sini, Ibu buatkan 2 kali kegiatan atau 2 kali tabel ini untuk 2 kali tabel pertemuan, begitu ya. Jadi satu tabel ini untuk 1 kali pertemuan. Jadi satu pertemuan itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup dengan alokasi waktu 3 kali 40 menit. Jadi anggaplah 120 menit itu Ibu harus alokasikan berapa menit untuk kegiatan pendahuluan, berapa menit untuk kegiatan inti, dan berapa menit untuk kegiatan penutup. Begitupun dengan pertemuan yang kedua. Jadi Ibu buatkan lagi tabel kedua untuk pertemuan yang kedua dengan durasi waktu 2 kali jam pelajaran. Artinya 2 kali 40 menit atau 80 menit itu Ibu alokasikan lagi kegiatan pendahuluan berapa menit, kegiatan inti berapa menit, dan kegiatan penutup berapa menit. Jadi di RPP ini harusnya ada 2 tabel ya. Ibu buatkan 2 tabel pertemuan untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran sehingga dapat tersetting dengan baik, tersusun dengan baik langkah-langkah apa saja yang akan kita laksanakan mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, sampai penutup pada setiap satu pertemuan itu. Supaya enak mengajarnya. Oh, 15 menit pertama saya harus melakukan pendahuluan. Pendahuluan itu apa saja yang akan saya lakukan? Setelah memberi salam, mungkin saya akan ice breaking, mungkin saya akan cek kehadiran, menyapa, memberi semangat, dan lain-lain. Habis 15 menit, oh saya harus bergeser untuk kegiatan inti. Nah, kegiatan inti mulai dari tahap apa saja, langkah-langkahnya apa, itu harus terdeskripsi dengan jelas di bagian tabel ini, kegiatan inti. Begitupun dengan kegiatan penutup. Jadi saya sarankan untuk membuat 2 tabel pertemuan karena memang Ibu butuh waktu 2 pertemuan menyelesaikan tema tubuh ini. Mengerti maksud saya ya? Ya, Bu. Iya. Tidak usah malu-malu Ibu Novia karena memang Ibu Novia masih belajar. Sama-sama saya juga masih belajar. Nah, kemudian ada teknik penilaian. Nah, jenis penilaiannya ini belum Ibu tunjukkan apa jenis penilaiannya apa. Penilaian sikapnya, penilaian keterampilannya, ada unjuk kerja. Kalau penilaian sikap seperti apa caranya? Oh, melalui pengamatan. Berarti tulis saja di sini pengamatan. Eh, Kalau sikapnya diisi dengan indikator pengamatan sikap.
namanya siapa, kemudian percaya dirinya. Jadi sini nanti sisa di checklist ya, observation checklist. Kita cuma checklist bagaimana percaya dirinya ini anak, disiplinnya, tingkat bekerja samanya, kemudian pengetahuannya untuk menilai berarti ibu mau berikan dia tes tertulis. Seharusnya ibu juga lampirkan supaya lebih rinci atau lebih lengkap penilaian pengetahuan dalam bentuk tes tertulis itu instrumennya harus dilampirkan. Tes tertulisnya itu seperti apa? Apakah dalam bentuk pilihan ganda, esai, atau seperti apa? Kalau misalkan yang pilihan ganda, dilampirkan soal-soal pilihan gandanya. Kalau memang esai, dilampirkan soal-soal esainya. Kemudian penilaian keterampilan. Ini tadi apa yang di atas? Oh, sikap ya. Penilaian sikap, pengetahuan. Ini penilaian keterampilan. Oke. Oh, ini ada lampiran ya. Lembar kerja. Oh, lembar kerja. Penilaian bukan ini. Bukan. Pilihan sih, Bu. Oke, jadi ya berat. Kenapa? Tertulisnya. Untuk yang penilaian pengetahuannya, Bu, yang tadi. Iya, kenapa itu? Soalnya di bawah. Oh, soalnya yang di bawah. Yang ini. Ya, Bu. Oke. Nah, apa namanya? Dari sini kita tahu bahwa tugas seorang guru itu banyak sekali. Selain mengajar, kita lagi mengamati apa? Mengamati penilaian, mengamati eh dalam menilai sikap, menilai keterampilan ini kan ambil waktu lagi, mengambil fokus lagi. Jadi kita fokusnya bercabang-cabang begitu jadi guru. Jadi guru itu memang jadi seorang yang mempunyai beban yang berat sekali terkait administratif, kemudian ada lagi terkait capaian pembelajaran yang harus dicapai anak-anak kita. Jadi Masya Allah, tetap semangat Bapak Ibu memberikan yang terbaik untuk generasi bangsa di tengah gaji yang kurang sepadan ya sahabat. Tapi tetap disyukuri semuanya Bapak Ibu, tetap semangat. Amin. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu yang bisa saya beri saran untuk Ibu Novia. Kalau misalkan yang lain juga punya case yang sama, boleh langsung diperbaiki sesuai saran-saran yang tadi ya. Oke, mungkin bisa kita ke punya Bapak Iqbal. Kalau Bapak Iqbal buatnya ini ya, modul katanya tadi. Oke, modul ajar PJOK SD fase B kelas 4. Penyusun siapa ya? Kenapa tidak ditulis namanya Pak Iqbal? Jenjang sekolah SD kelas 4 materi materi 1,5 maksudnya apa? 1,5. Mana Pak Iqbalnya? Oh, hilang lagi Pak Iqbalnya. Kita tunggu Pak Iqbal dulu bergabung. Kalau kasih waktu 2 kali pertemuan. Materi pokok.
Bedanya materi sama materi pokok apa? Ini tadi ada mata pelajaran materi. Ada. Oke, kita sama-sama memberi eh apa saran atau komentar terkait dengan modul ajar PJOK yang telah disusun atau dirancang oleh Pak Iqbal. Mungkin teman-teman yang lain boleh memberikan saran atau komentar atau mungkin pertanyaan. Di sini ada kompetensi awalnya, yaitu peserta didik dapat memahami dan mampu menerapkan konsep pemeliharaan kebersihan dan kesehatan alat reproduksi, serta pemeliharaan kesehatan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular sesuai dengan pola perilaku hidup sehat. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan pada fase C adalah mandiri dan gotong royong yang ditunjukkan melalui proses aktivitas pembelajaran melalui pemahaman pola hidup sehat. Nah, di sini tadi ada katanya fase B. Pak Iya, Iqbal. Bu, pas B, Bu. Nah, kalau di sini Ah, kenapa profil pelajar ya. Pancasilanya pada fase C? Mm-mm. Atau memang seperti itu? Iya, Bu, ada pas C lagi, Bu, itu, Bu. Kami banyak, Bu. Eh, maksudnya kenapa di ini kan khusus untuk fase B ya? Kenapa profil pelajar Mm-mm, Pancasilanya? ya, betul. Kenapa profil pelajar Di pas Pancasilanya C. gitu? Kenapa bukan fase B dulu? Ah, iya, di sini, Bu, ya. Iya, Oh, itu harus belum itu, Bu. Aku. Ya, ya. iya. Ya nanti coba Harusnya aku itu dulu, Bu. ya, jadi Betul, Bu. Ya, ya. jadi coba nanti disesuaikan karena modul yang Bapak buat itu khusus untuk fase B, berarti profil pelajar Pancasila yang Mm-mm. yang ingin dicapai juga itu harusnya yang fase B. Fase B itu apa? Iya, Bu. Profil Pas pelajar B, betul, Pancasila. Bu. Ya. Oke. Nah, saya ini mau bertanya, untuk materi di sini dengan materi 1.5 itu apa maksudnya? Kalau materi pokok ini kan sudah ada. Materi apa yang dimaksud di sini, Bu? Iya, Bu. Apa? Apa bedanya antara materi yang Ini sebenarnya Mm-mm. Ini sebenarnya banyak, Bu. Aku ambil yang pasif B ini aja. Ada pasif B, pasif B, pasif B sampai 7. Ada 1.5, 1.6, 1.7. Oh, gitu. Untuk Iya, tidak ke upload semua, Bu. Ya, Bu. fase B itu berapa materi? Ada 2 materi, Bu. Oke. Jadi untuk fase-fase ini siapa yang menentukan? Bapak ambil di mana? Aku ambil di itu, Bu. Di modul. Modul yang disusun oleh siapa? Kurikulum. Ya, biasa saya sendiri atau cari di internet juga, Bu. Ya. Oke. Jadi mungkin ini berdasar pada kurikulum Merdeka ya. Itu di Iya, ya. kurikulum Merdeka tidak ada. Iya, Merdeka, betul. Kurikulum Merdeka mungkin sudah ditentukan ya di fase A itu apa saja, fase B itu apa saja, Iya, Bu, fase C betul. seperti apa. Jadi
Bapak cuman langsung mengambil saja dari kurikulum Merdeka itu. Ya, Dan Merdeka. Iya untuk betul. selanjutnya terkait dengan kegiatan pembelajarannya dan apapun asesmen dan Mm-mm. sebagainya itu yang Bapak susun sendiri. Iya Bu. Oh, berarti 1 jam pelajaran yang 35 menit ya? Iya Bu, 35 menit. Aturan 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 nasional memang seperti itu, 35 menit 1 jam pelajaran. Jadi Iya sudah Bu. tepat, Ibu Novia tadi sudah tepat, itu 35 menit harusnya. Tetapi Mm-mm. untuk Iya setting betul. alokasi waktu harus mengikut pada yang disusun tadi ini. Kalau tim memang 35 menit, 1 jam pelajaran. Kalau memang Iya, satu dialokasikan jam pelajaran betul. untuk 3 kali jam pelajaran, berarti 3 kali 35 menit. Artinya dalam Mm. waktu eh, 105 menit itu harus sudah bisa selesai. Mm-mm. Selesai betul Bu. Kalau berarti pertemuan pertamanya berapa berapa menit kalau gini? Kan ini Bapak Iqbal mau ambil dua Hmm. kali pertemuan. Ya, Jadi satu saya pertemuan pangkas Bu jadi satu kali pertemuan 70 menit. harusnya berarti cuma 1 kali pertemuan ini Bapak. Kalau tiga, berarti Iya betul, satu kali pertemuan Bu. Iya betul. tapi kenapa ini 2 kali pertemuan? Ya tergantung Bu, kadang-kadang anak sini banyak juga kan. Tak cukup kebagian dari pertemuan kedua. Ya berarti maksud saya pada saat Ya, merancang modul ajar itu memang sudah dialokasikan waktu yang kira-kira maksimalnya ini materi yang Bapak mau capai itu bisa dihabiskan eh, dalam berapa kali pertemuan. Jadi sudah bisa Bu dirancang. jangan top. Kalau misalkan 2 kali pertemuan dirasa itu bisa cukup untuk menyelesaikan materi tersebut, berarti harus memang dipastikan 2 kali pertemuan. Untuk 1 kali pertemuan itu berapa jam pelajaran yang mau dihabiskan. Berarti kalau saya melihat di sini, kan Bapak mau mengalokasikan 3 kali 35 menit setara dengan 2 kali pertemuan. Artinya ada salah satu pertemuan yang hanya menghabiskan 1 kali 35 menit dan ada pertemuan lainnya yang ingin Bapak habiskan dalam waktu 2 kali 35 menit sehingga total menjadi 3 kali 35 menit. Ah, hilang lagi nih Pak Iqbal ini. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman semua tolong diperhatikan untuk permasalahan alokasi waktu ini yang kadang-kadang masih masih bingung teman-teman yang lain. Jadi namanya juga rancangan, namanya juga apa? eh, rumusan ya, rencana, rencana pembelajaran. Kita harus bisa merancang sesuai dengan alokasi waktu setiap materi yang ingin kita capai. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengelola berapa waktu yang Bapak Ibu butuhkan untuk menyelesaikan setiap materi. Jadi jangan mengambil alasan bahwa kan kadang begini Bu, kadang anak-anak sulit di apa diatur, ada anak-anak sulit. Nah, harusnya semua waktu yang ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu, Bapak Ibu bisa berikan alokasi waktu khusus juga. Oh, karena ini kayaknya kalau cuma 3 pertemuan, ini tidak bisa maksimal karena jangan sampai anak-anak masih ada yang susah diatur dan hal-hal lain. Jadi sudah include semuanya itu dalam alokasi waktu Bapak Ibu. Jadi kalau memang 2 kali pertemuan itu pas banget waktunya, harus tambah lagi sedikit. Jadi jangan dipas banget gitu waktunya. Nah, kalau memang apa sebuah materi itu agak cakupannya luas,
ya berilah waktu, alokasi waktu yang lebih lama. Kalau misalkan 3 kali 35 menit itu dirasa eh, cukup banget, pas banget, itu harus melebihkan. Berarti mungkin 4 kali 35 menit baru bisa. Jadi jangan lagi ambil alasan, oh ini nanti ada anak-anak yang seperti ini, seperti itu, seperti ini. Jadi memang sudah dirancang dengan pertimbangan hal-hal yang demikian itu. Supaya kegiatan-kegiatan yang kita rancang ke bawahnya nanti ini kelengkapannya juga mengikut berdasarkan alokasi waktu yang sudah kita sepakati atau sudah kita rumuskan di awal. Sarana prasarana, active speaker, alat peraga kesehatan, poster, video. Nah, kenapa ini tidak? Ini perlu dirapikan juga terkait dengan poin-poin yang ada di sini. Disesuaikan saja berapa poin yang ada, berarti yang di atas ini sudah dihapus saja. Kalian tidak ada. Kemudian target peserta didik. Ketersediaan materi pengayaan untuk peserta didik CIBI atau yang berpencapaian tinggi. Oke, ini ada materi aja, ada dan bahan yang diperlukan. Oh, ini sudah ada materi pembelajarannya. Ah, ini kurang. Ini coba dirapikan lagi Ya ya. Bu, mohon maaf Bu, baru masuk jaringan Bu. Oke, oke. Ya Bu, ya ya. Ah, kita sambil lanjut aja ya. Ini ada Asif. materi pembelajaran Ya Bu. remedial. Ini boleh dirapikan lagi ya, Pak Iqbal. Ah, ah. Mm, Oke Bu, Kemudian oke. media pembelajaran. Peserta didik sebagai model atau guru yang menjelaskan tentang Ah, ah, pembelajaran. Gambar atau Iya Bu poster, ya. video pembelajaran. Nah, bahan pembelajarannya ini kenapa begini? Ini simbol-simbol apa? Yang mana Bu? Ini nih, bahan Itu pembelajarannya. simbol-simbol kayak itu Bu, cuci tangan. Ah, ah. Oh, tapi tidak muncul di sini. Simbol-simbol ya Bu, kayak ya Bu. Kenapa bukan gambar? Kenapa simbol? Kenapa bukan gambar? Itu gambar sebenar Bu. Itu waktu Oh, di PDF-nya lalu kayak gitu Bu. Gambar semua itu Bu. Kayak oh cuci gitu. tangan itu, ya betul. Saya itu Oh, pakai PDF-nya, ya betul. PDF to Word tuh Bu. Iya, ya. Nanti kalau dikirim pakai Word itu berat. Itulah PDF-nya itu gambar semua sebenarnya Bu. Iya. oh gitu. Oke, oke. Ya. Nanti aku kirim ulang lagi lah yang ada gambar itu lebih bagus lagi Bu. Iya, iya. Nanti diperbaiki lagi ya. Iya, iya Bu ya. Kemudian ada pembelajaran luring, pengaturan pembelajaran, Heeh. kelompok, presentasi, diskusi. Rapikan lagi. Ini kegiatan. Iya Bu. Oh, ini gambar semua ini. Ya gambar semua. Nanti coba di convert ulang ya supaya betul-betul gambar yang terlihat. Iya Bu. Nanti aku konflik ulang Bu. Ataupun aku ini gambar semua Bu, gambar kayak cuci tangan. Ini Ini nih bagian aku dari apa? kirim ya. Tunggu ya. Ini bagian dari kegiatan ini. Mm-mm. Iya, kegiatan inti.
Bisa nak Bu kirim pakai itu scan PDF? Nggak perlu pakai itu PDF yang di aplikasi itu. Maksudnya? Biar gambarnya lebih itu Bu, bagus. Iya, silakan di-convert Pakai aja. itu Bu. Air kompleks. Oh ini sebenarnya rapi semua nih Bu, udah tertata dengan rapi semua. Mentahannya. Mentahan lah yang belum di itu kan, di PDF kan. Ini baru satu kegiatan pembelajaran ya, satu pertemuan. Ya, satu pertemuan Bu. Tapi ini materinya untuk 2 kali pertemuan. Iya, 2 kali pertemuan. Berarti masih kurang satu Karena pertemuan. siswa sini banyak Bu, iya kurang satu pertemuan. Ada 30 siswa kami sini. Jadi waktunya tidak cukup untuk terbagi 1 kali pertemuan. Jadi Untuk 2 kali pertemuan lah. selanjutnya itu hanya mengulang kegiatan di pertemuan pertama. Iya, iya betul. Lebih diperdalam lagi Bu. Oh, berarti kegiatan yang dijelaskan di mana ini? Ini kegiatan Heeh. pengajarannya ini Ya, kan ini kegiatan pengajarannya untuk 1 kali pertemuan ya kan? Kegiatan pendahuluan, iya 1 kali pertemuan. ini 1 kali pertemuan. Berarti kegiatan ini, langkah-langkah Ya. ini yang Bapak Bapak ulang lagi di Hmm. kegiatan pertemuan selanjutnya, gitu. Iya. Hmm. Iya Bu. Oh, Iya, iya. oke. Oke. Nanti sisa diperbaiki lagi ini supaya tertata dengan baik. Coba sebelum Iya di Bu, iya, iya. sebelum disubmit ulang, Ah, ah. dilihat kembali ya PDF-nya kalau Iya, misalkan iya. masih masih belum terlihat Oke gambarnya, Bu. nggak usah dikirim. Pastikan bahwa gambarnya itu sudah Betul Bu, ya. terlihat terlihat dengan baik ya pada saat sudah dikonvert ke PDF. Iya, iya. Iya, Iya Bu, ya Bu. oke. Nah, selanjutnya mungkin kita bahas Sip. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi. Yang teman-teman yang lain yang belum mengerjakan, silakan ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang mau Sip. bertanya. Ibu Novia, Pak Ajis, Ibu Radika, Ibu Dewi, Mukminatun, silahkan bertanya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Kendala teman-teman yang lain mengerjakan tugasnya, silakan dikumpulkan di ini saja ya, disubmit saja masing-masing buat Di grup. buat sendiri aja ya, tidak usah per kelompok. Iya, iya Bu. Iya, Bu. Iya, iya Bu, ya Bu. 1 kali pertemuan. Karena ribet lagi kalau kita mau bagi kelompok. Sebaiknya Bapak Ibu kumpul masing-masing aja buat rancangannya sendiri saja. Iya Bu. Jadi Bu, Iya, Bu. batas akhir pengumpulannya kapan Bu? Tanggal 25 kah? Atau Tanggal diperpanjang lagi? tanggal 25 karena bukan saya yang menentukan, itu dari sistem sudah. Nih, di sini memang dari pihak UT yang langsung menentukan. Jadi terakhir 25 Mei. Hari Senin terakhir jam 3 siang. Eh, karena kan Bapak Ibu sudah ini ya, Iya Bu, ya Bu. sudah bisa lah. Sudah Betul, diperbaiki betul tadi, Bu. dirapikan. Jadi pastikan setelah Nah, dimasukkan, setelah di-convert, diubah ke PDF, dibuka dulu itu PDF-nya apakah sudah iya, iya Bu. rapi atau belum. Kalau belum, Hmm. silakan diperbaiki lagi. Iya Bu, Kemudian ya Bu. Ya. apakah masih ada tugas selanjutnya? Sampai tugas 3 aja ya.
masih ada tugas lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Oh, Ibu Dewi sambil ngajar Oke. ya. Oke. Kakak, jangan. Oh, ada tugas 4, Bapak Ibu. Mungkin bisa saya jelaskan dulu petugas 4-nya. Oh, ini. Ya. Saya di sinyal nih, hancur. Ah, sama aja bohong sini. Ya, rapi kemana? Kadang paling rapi, cuy. Asli, paling rapi loh. Oke, berarti nanti Bapak Ibu untuk tugas 4, di situ kita mau mengukur apakah Bapak Ibu telah memahami materi keseluruhan dari keterampilan keterampilan dasar mengajar, mulai dari keterampilan dasar 1 sampai keterampilan dasar 8, dan juga bagaimana Bapak Ibu mampu merumuskan rancangan-rancangan pembelajaran dan memperlihatkan keterampilan dasar mengajar dalam bentuk video. Jadi nanti Bapak Ibu akan menyusun RPP untuk tugas 4-nya, kemudian juga melakukan simulasi mengajar mikro. Jadi saya maunya Bapak Ibu pada saat simulasi nanti mengajar, itu tetap menggunakan, ada yang berperan sebagai siswa ya, meskipun mungkin ada yang kesulitan karena memang bukan ngajar di sekolah, mungkin ada yang belum mengajar di sekolah ya, bisa meminta ponakannya mungkin atau teman-teman siapapun itu yang bisa berperan sebagai siswa. Jadi meskipun dia bukan anak-anak, tidak apa-apa, sudah diminta saja untuk berperan dulu sebagai anak-anak SD gitu, misalkan ya. Dan selanjutnya saya harap jangan lagi ada yang cuman membaca teks, divideokan kemudian teks. Jadi tidak seperti itu dalam proses pengajaran. Harusnya Bapak Ibu menunjukkan selayaknya menjadi guru di depan, tidak membaca teks. Halo anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini, terus membaca teks itu hindari yang semacam itu. Saya mohon Bapak Ibu praktik, betul-betul praktik mengajar di depan kelas, atau mungkin di rumahnya tidak apa-apa, yang jelasnya ada yang berperan sebagai guru. Ya, malah keluar masuk. Oke, tidak apa-apa Bapak Iqbal. Kemudian itu ada beberapa yang Ini saya lihat kemarin, tugas 1 dan tugas 2 revisi lagi yang kayaknya. videonya Rapi, itu, rapi. yang Iya, videonya RPP. itu dia Ya? baca teks. Jadi makanya nilainya itu agak kurang karena seolah hanya kayak presentasi begitu, tidak menampilkan beberapa keterampilan dasar yang diminta pada tugas sesuai dengan instruksi. Jadi dan ingat pada saat pembuatan video, tolong di situ dijelaskan juga atau minimal dicantumkan di dalam video Bapak Ibu ini sedang mempraktekkan keterampilan dasar yang mana, supaya saya sebagai penilai itu bisa melihat ini apakah keterampilan dasar yang ditunjukkan adalah menjelaskan atau keterampilan bertanya kah atau keterampilan mengelola kelas, sehingga saya bisa fokus yang mana yang akan saya nilai. Karena kalau tidak ada kejelasan atau tidak ada deskripsi di situ yang dicantumkan jenis keterampilan apa yang ditampilkan, itu saya bingung menilainya seperti apa. Jadi tolong dicantumkan ya keterampilan dasar apa yang kemudian Bapak Ibu mau tunjukkan dalam video tersebut. Dan kemudian misalkan Bapak Ibu mengadakannya di dalam kelas, itu tolong mungkin bisa ditambahkan
mikrofon, audio atau rekaman suara di HP supaya saya mendengar dengan jelas. Karena ada beberapa yang menampilkan video, tapi suaranya itu saya tidak terlalu dengar Iya, Bu. dengan baik. Jadi ada Maaf, beberapa yang seperti itu. baru masuk-masuk, Bu. Kemudian tolong juga perhatikan Iya. tampilan tampilan videonya. Ada yang kemudian saya sulit untuk melihat videonya. Kenapa? Karena ada yang vertikal bentukannya. Jadi saya miring nonton videonya. Itu menyulitkan saya untuk menilai. Jadi mohon dalam membuat video perhatikan juga visualisasinya. Tolonglah menghadap ke layar. Bentuk format videonya itu landscape ya, jangan yang miring. Saya juga menontonnya miring, jadi saya agak kesusahan dalam menilai video praktik pembelajaran Bapak Ibu. Jadi itu mungkin beberapa masukan yang bisa saya sampaikan untuk selanjutnya diperbaiki pada tugas 4. Karena di tugas 4 ada video praktik mengajar lagi. Baik, kita mungkin bisa, kalau memang tidak ada yang dipertanyakan lagi, boleh kita dokumentasi terlebih dahulu. Silakan diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Mohon diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Saya ingin dokumentasi terlebih dahulu. Bapak Iqbal, Ibu Dewi, Bapak Ajis, silakan diaktifkan kameranya. Kita mau ini dulu. 1, 2, 3. Oke, jadi yang hari ini hadir cuman 1, 2, 3, 4, 5 orang dari 12. Oke. Oke. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, kita akhiri. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan semoga kita masih bisa bertemu dalam keadaan yang sehat walafiat dan diberkahi selalu kehidupan kita. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.